Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Cindy Artika. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang lab setup. Nah, langsung saja kita ke poin-poin yang akan dibahas. Yang pertama itu ada pengenalan topologi, dan yang kedua itu ada install Ubuntu desktop, yang ketiga install Ubuntu server, yang keempat cloning Debian, yang kelima setup topologi, dan yang terakhir atau yang keenam yaitu konfigurasi RAM virtual machine. Nah, langsung saja kita ke materi yang pertama yaitu pengenalan topologi. Nah, di sini saya memiliki topologi sederhana. Yang pertama di sini itu ada host OS ataupun laptop kita. Nah, host OS itu nanti akan terhubung ke internet, dan host OS juga terhubung ke router Debian, ataupun ini nanti kita menggunakan Debian server. Lalu kemudian Debian server itu dia terhubung ke klien Ubuntu ataupun Ubuntu desktop. Nah, kemudian juga terhubung ke internal network yang terhubung dengan server Debian dan server Ubuntu. Nah, di sini kita nanti menggunakan 4 virtual machine ataupun VM. Nah, di sini itu kalian pertama-tama bisa ketik download Ubuntu desktop ya teman-teman. Kemudian kalian bisa pilih yang server orinya. Nah, di sini kalian bisa klik saja. Nah, karena di sini saya sudah pernah mendownload, jadi tidak perlu mendownload ulang. Kemudian nanti otomatis akan muncul ke dalam history downloadan kalian. Oke, selanjutnya kalian bisa pergi ke dalam si virtual box-nya. Kemudian kalian bisa klik new. Nah, di sini kalian bisa memberi nama sesuka hati kalian ya, teman-teman. Nah, karena sebelumnya itu saya sudah pernah untuk menginstal, jadi di sini itu saya tidak akan menginstal ulang lagi. Dan untuk kalian yang ingin tahu caranya menginstal itu bagaimana, kalian bisa lihat video saya yang sebelumnya di bab 6. Jadi di sini itu saya cancel saja ya, teman-teman. Install Ubuntu server sama seperti Ubuntu desktop. Jika kalian belum mempunyai file ISO-nya, kalian bisa download terlebih dahulu. Dan untuk cara downloadnya itu kalian bisa pergi ke dalam Google Chrome atau Google penelusuran yang lainnya. Kemudian kalian bisa ketikkan download Ubuntu server. Nah, di sini kalian itu bisa klik seperti biasa yang warna hijau ini, kemudian nanti akan otomatis masuk ke dalam history downloadan kalian kalau misalkan kalian belum pernah download. Nah, di sini karena saya sudah pernah download, jadi saya tidak perlu menginstal ulang. Nah, untuk cara menginstalnya bisa klik yang bagian new ini. Kemudian kalian berilah nama virtual machine kalian. Nah, karena di sini itu saya sudah menginstal, jadi di sini saya tidak akan install ulang lagi. Nah, di sini saya cancel saja ya, teman-teman. Kalau misalkan kalian itu ingin tahu bagaimana caranya, kalian bisa tonton video saya sebelumnya. Jadi di situ udah saya jelaskan step by step untuk menginstal Ubuntu server maupun Ubuntu desktop. Dan selanjutnya kita masuk yaitu cloning Debian. Nah, di sini kita bisa lihat topologi yang tadi. Kalau misalkan di sini itu kita sudah punya Ubuntu GUI atau Ubuntu desktop, Ubuntu CLI atau Ubuntu server. Kemudian di sini kita butuh 2 Debian server. Tapi karena di sini saya masih punya 1, jadi kita tidak perlu menginstal ulang. Kita hanya perlu untuk mengklon saja. Nah, kalian di sini bisa
buka VirtualBox-nya. Di sini kita tidak perlu untuk menginstal ulang lagi si Debian servernya, kita hanya perlu untuk mengklonnya saja. Misal di sini saya klik kanan, kemudian clone. Nah, di sini itu kalian bisa pilih yang full clone, kemudian finish. Nah, di sini saya cancel saja. Dan nanti pasti kalian akan menunggu prosesnya. Kalau misalnya sudah selesai itu nanti kalian itu bisa diganti menjadi router Debian ya teman-teman. Materi yang selanjutnya yaitu setup topologi. Nah, jadi di sini itu kalian bisa masuk dulu ke dalam VirtualBox. Di sini itu kalian pergi ke router Debian ya teman-teman. Nah, terus pergi ke setting, atau kalian bisa klik kanan lalu pilih setting. Nah, di sini kalian bisa pergi ke network. Nah, di sini otomatis bisa dilihat kalau misalkan defaultnya itu attached to-nya itu NAT. Di sini adapter 1 itu adalah adapter yang terhubung ke dalam host OS-nya. Maka adapter 1 ini kita akan setting menjadi host only ya teman-teman. Host only adapter. Adapter kedua yang akan terhubung ke dalam internal network atau Ubuntu. Nah, di sini kita akan ubah menjadi ini di enable. Kemudian attached to-nya itu internal network. Kemudian adapter 3 itu yang akan terhubung ke internal network. Jadi di sini ubah menjadi internal network. Nah, untuk yang namanya di sini itu kita ubah menjadi client network. Dan di sini adapter 3 kita akan ubah namanya menjadi server network. Kemudian jika sudah kita setting, kemudian kita setting lagi di bagian Debian server atau Debian CLI-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita klik kanan lalu setting. Kemudian kalian bisa pergi ke network. Lalu di sini itu attached to-nya itu ke dalam internal network ya teman-teman. Nah, di sini namanya itu kita ubah menjadi server network. Kemudian server network yang ini. Kemudian kalau sudah di sini kita akan lanjut ke dalam Ubuntu server. Ubuntu server hanya terhubung ke dalam network, dan di sini itu kita ganti menjadi internal network dan namanya itu diganti menjadi server network. Kemudian kita kemudian Ubuntu desktop GUI juga sama saja, kita klik kanan kemudian setting, pergi ke network. Attached-nya itu diganti internal network dan namanya itu client network. Kemudian kita klik OK. Nah, jadi di sini itu kesimpulannya berarti klien Ubuntu yang Ubuntu GUI itu berarti sudah terhubung ke dalam router Debian menggunakan internal network, dan Debian server itu juga sudah terhubung ke dalam internal network.
Jadi kurang lebihnya itu sama seperti yang ada di topologi. Kita lanjut ke materi yang terakhir atau yang keenam, yaitu konfigurasi RAM virtual machine. Nah, kita langsung saja pergi ke dalam virtual box-nya. Nah, di sini kita akan menjalankan semua VM-nya nanti secara bersamaan. Dan kalau misalkan laptop teman-teman itu kurang support atau kurang mendukung, kalian bisa turunin kapasitas RAM-nya. Caranya itu bisa pergi ke bagian sistem atau setting. Di sini saya akan ganti, klik kanan kemudian setting, pergi ke sistem. Nah, di sini itu saya ganti menjadi 512 ya teman-teman. Kemudian yang Ubuntu GUI itu saya akan setting menjadi 108 karena di sini itu berbasis grafik, jadi membutuhkan RAM yang lebih tinggi mungkin ya teman-teman. Kalian bisa klik kanan kemudian setting. Ini saya ganti menjadi 512. Kemudian klik OK. Ini saya juga akan ganti menjadi 5, kemudian Oke, mungkin kurang lebihnya itu saja cara mengubah kapasitas RAM agar semua VM-nya itu bisa dijalankan dengan lancar. Segitu saja materi dari saya pada video kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.